Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital karena di masa pandemik maupun pandemi COVID-19 memaksa kita untuk bertransformasi digital dengan lebih cepat, tapi sebelum itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Kementerian Kominfo sudah merancang beberapa inovasi pelayanan informasi publik yang diarahkan lebih ke digital sebagai bentuk baru pelayanan informasi publik secara luring atau tatap muka. Pelayanan PPID Kementerian Kominfo terus berinovasi dari sejak sebelum pandemi. Contohnya, seperti aplikasi Sikelip yang merupakan sistem tiketing layanan informasi publik bagi para pemohon informasi. Selain itu, Kementerian Kominfo juga sudah menggunakan aplikasi chatting WhatsApp sebagai salah satu kanal layanan dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, informasi yang harus disediakan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat juga sudah difasilitasi melalui website e-PPID Kementerian Kominfo yang terus kita kembangkan dan monitoring setiap bulan. Selama masa pandemi COVID-19, Kementerian Kominfo sebagai Government Public Relation juga menyediakan informasi seputar COVID-19 yang terus kita update informasinya setiap hari melalui media sosial Kementerian Kominfo seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, sampai TikTok. Bahkan akun resmi Instagram Kementerian Kominfo sudah menjadi suggested page informasi mengenai COVID-19. Saat kondisi Indonesia mulai menjalankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), seluruh petugas PPID tetap menjalankan tugasnya untuk menerima permohonan informasi melalui email pelayanan PPID dan semua petugas tetap menjalankan meski dari rumah masing-masing. Dan saat instruksi kerja dari kantor sudah mulai diperbolehkan, pelayanan PPID Kementerian Kominfo juga melaksanakan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19, di mana ruang pelayanan informasi dimodifikasi dengan sekat agar tetap aman dari COVID-19. Para pengunjung juga diwajibkan untuk menggunakan masker, memeriksa suhu badan, serta cuci tangan dengan hand sanitizer di pintu masuk ruang layanan. Meski kita berada di tengah pandemi COVID-19, rupanya permohonan informasi publik malah semakin banyak. Kita lihat grafik dari permohonan informasi publik selama pandemi, dimulai dari Maret sampai dengan Agustus, mencapai 204 permintaan. Jumlah ini meningkat tajam jika kita melihat permintaan pada periode yang sama, tahun 2019, yang hanya sebanyak 86 permintaan informasi. Tidak hanya sampai di situ, Kementerian Kominfo terus mengkonfirmasi isu hoax, terutama seputar COVID-19, sebagai salah satu bentuk informasi publik yang wajib dipublikasikan. Antusiasme dan apresiasi dari masyarakat mengenai informasi COVID-19 ini sangat tinggi. Menurut saya, pelayanan yang diberikan PPID dalam mengajukan informasi sudah sangat baik. Respon yang diberikan pun sudah cukup cepat, yaitu 7 hari waktu kerja. Dan karena sedang masa pandemik, wawancara dilakukan secara video call. Walaupun wawancara ini tidak dilakukan secara tatap muka, tetapi informasi-informasi yang saya butuhkan diberikan dan dijelaskan dengan sangat baik. PPID Kementerian Kominfo juga memperkuat koordinasi internal dengan satuan kerja di Kementerian Kominfo melalui para PIC yang sudah ditunjuk diberi kewenangan oleh tiap satuan kerja. Koordinasi ini menyangkut penyediaan informasi, update informasi publik di setiap satuan kerja, serta penguatan layanan dan kapabilitas personil layanan PPID. Selama tahun 2020, PPID Kementerian Kominfo memperhatikan kebutuhan administrasi agar penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di PPID semakin maksimal.
Contohnya melalui pembuatan SOP penyediaan informasi publik, SK penguatan tim PIC dari masing-masing satuan kerja, hingga pembuatan draft peraturan menteri mengenai pedoman pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kominfo. Di situ kan ada undang-undangnya ngebahas tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Itu peran PPID di masa pandemi ini menjadi sangat penting dalam menyajikan. Kementerian Kominfo sebagai kementerian yang ikut membidani lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik memiliki perhatian dan tanggung jawab, khususnya mengenai sikap masyarakat terhadap kualitas informasi yang beredar selama masa pandemi COVID-19. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dalam Undang-Undang KIP berkedudukan sebagai badan publik memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Peran tersebut hendaknya bisa dioptimalkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bisa menyebarkan sebanyak-banyaknya informasi yang benar dan bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu, sebagai badan publik harus mampu melakukan klarifikasi atas informasi-informasi yang salah atau hoax, disinformasi, ujaran kebencian yang beredar di tengah masyarakat. Informasi benar, masyarakat pintar. Salam keterbukaan informasi.